Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah di malam ini kita akan memasuki hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama menjelaskan tentang yaitu agama Islam, menjelaskan tentang agama, maratibuddin, yaitu tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama yaitu Islam, kemudian iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, berkata muallif, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dia berkata, suatu hari aku duduk bersama di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang yang dia sangat putih bajunya. Tidak dikatakan di sini rajul ini siapa, enggak ada yang mengetahuinya. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan bekas safar. Jadi ini enggak kelihatan orang musafir. Ya, dari mana kita mengetahui tidak kelihatan orang safar? Karena dia rambutnya masih hitam, enggak ada debu, enggak ada kotoran. Bajunya pun demikian, ya. Bajunya juga demikian, masih sangat bersih. Padahal orang ini la ya'rifuhu minna ahadun, padahal ini orang asing. Kata Umar, enggak ada orang yang tahu tentang orang ini. Di antara kita enggak ada yang tahu. Itu kata Umar. Tapi orang ini enggak kelihatan bekas orang safar. Maksudnya sepertinya ini bukan orang-orang musafir, tiba-tiba datang saja. Ya. Kemudian orang ini duduk, yaitu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyandarkan
kedua lututnya kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi sangat dekat. Kemudian orang ini meletakkan kedua tangannya yaitu di pahanya, di paha orang tersebut. Ya, jadi diletakkan dengan duduk, kata para ulama ini menunjukkan duduknya dengan duduk penuh beradab. Duduk dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk dengan duduk yang sangat bagus, meletakkan kedua tangannya di pahanya. Jadi tidak sembarangan duduknya, ya, tidak sembarangan. Lalu orang ini berkata, "Wahai Muhammad," dengan panggilan wahai Muhammad, tidak memanggil wahai Rasulullah. Ya, dikatakan oleh para ulama ini sebagai, yaitu biar dicurigai kalau orang ini adalah orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui. Ya. Kemudian dia berkata, "Akhbirni 'anil Islam," kabarkan kepadaku tentang Islam. Orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, kemudian melakukan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan juga membayar zakat. Wa tasumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, dan juga haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu untuk berjalan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menceritakan bahwasanya suatu hari datang seorang, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang ini tidak kelihatan orang ini adalah orang yang datang dari jauh, ya. Kemudian dia tiba-tiba datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah salat. Kemudian yang ketiga zakat, yang keempat puasa, kelima haji, dan jika mampu dalam perjalanannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kepada orang ini tentang Islam. Apa itu Islam? Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Islam ini dengan amal-amal anggota badan, dengan amal al-jawari, dengan amalan-amalan yang nampak, dengan amalan-amal anggota badan yang zahir. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya Islam di sini adalah mencakup amalan-amalan zahir. Islam itu mencakup amalan zahir, baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan. Jadi Islam itu mencakup amalan zahir, baik itu berupa perbuatan atau berupa ucapan. Apa di antaranya yang ucapan? Ya, di antara ucapan adalah mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah amalan perbuatan, amal ucapan, atau dikatakan juga amal perbuatan, seperti yaitu salat, ya. Kemudian juga puasa. Ada juga amal, yaitu amal perbuatan dan juga diiringi dengan harta, amalul mal, ya, yaitu zakat. Zakat ini adalah amal juga. Kemudian juga haji ini juga termasuk amal perbuatan dan juga amal harta. Maka itu tentang Islam. Jadi Islam di sini dikatakan oleh para ulama adalah mencakup semua amal-amal anggota badan. Maka semua amal anggota badan, baik itu berupa ucapan atau amal perbuatan, itu masuk di dalam nama Islam. Yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang ini
di antaranya adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Seorang muslim yang sejati itu adalah yang mana muslim yang lainnya bisa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini akan nampak jelas antara perbedaan iman dan Islam. Karena kata para ulama, kalau iman itu nanti amalan jawari, amalan hati. Kalau iman itu amalan hati. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu pengertian Islam? Pengertian Islam dikatakan oleh para ulama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya. Jadi Islam yaitu dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat, kita lakukan salat. Memerintahkan kepada kita zakat, kita lakukan zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita haji, kalau kita mampu kita haji, dan juga semua amal-amal kebaikan yang lainnya, ya. Semua amal kebaikan yang lainnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Kemudian yang berikutnya yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam yang dikatakan oleh para ulama. Jadi Islam itu harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang tidak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka tidak diterima Islamnya, ya. Tidak diterima keislamannya, karena ini adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Kemudian di antaranya yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari kesyirikan, ya. Misalnya ada kesyirikan, maka kita tinggalkan dan jauhkan kesyirikan tersebut. Begitu pula yaitu pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak boleh kita yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dan terlarang. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara rukun Islam itu, ini menyebutkan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Sebenarnya penjelasan Islam ini nanti hadis ketiga ada lagi, ya. Hadis ketiga itu ada lagi, jadi tidak terlalu panjang lebar. Yang pertama adalah mengucapkan syahadat, ya, bersaksi, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah salat, melakukan salat, ya. Melakukan salat, dan salat kita telah mengetahui semuanya, yaitu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu kan salat. Ya, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an. Wa aqimis salata wa aqimus salah, ya, wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat, dan juga rukulah bersama orang yang ruku. Jadi rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan ini menunjukkan keutamaan salat. Kenapa? Karena dia diletakkan setelah syahadat, setelah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, setelah bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini menunjukkan keutamaannya salat. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang kalau meninggalkan salah satu rukun, ya, kalau meninggalkan salah satu rukun dari rukun Islam, kecuali syahadat, ya, kecuali syahadat. Kalau meninggalkan syahadat itu pasti ijma' sepakat semua para ulama dia kafir. Tapi kalau sisanya yang 4,
Sisanya yang 4 ini para ulama masih ada khilaf, ya. Para ulama masih ada khilaf. Untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, ini para ulama mengatakan tidak sampai kafir kalau meninggalkan. Tapi kalau untuk sholat ini masih diperselisihkan. Kalau orang meninggalkan sholat ini masih, ya, itu diperselisihkan tentang keislamannya. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia masih Islam, masih Muslim. Oleh karenanya kalau meninggalkan syahadat dia, ijma' sepakat ulama yaitu mengatakan dia telah kafir. Kalau dia meninggalkan yaitu salat masih diperselisihkan. Ya, dan ini perlu diperhatikan, ya, karena ancamannya antara kafir atau bukan. Kemudian adapun yang lainnya yang 4 ulama mengatakan itu tidak sampai keluar dari Islam, meskipun ada juga sebagian yang mengatakan kafir. Ya, kalau meninggalkan puasa misalnya, maka dia, sebagian ulama mengatakan dia kafir. Ya, tapi pendapat yang dikatakan juga oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin yang kuat adalah yaitu tidak sampai kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Islam ini adalah agama yang agung. Agama yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yaitu yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun perincian tentang Islam ini pertemuan mungkin di hadis yang ketiga lebih panjangnya. Kemudian setelah itu mengatakan, qala sadaqta, kau jujur. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Lalu kami pun heran, orang ini bertanya dan juga membenarkan, kata Umar. Jadi orang ini bertanya, apa itu Islam? Setelah dijawab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia membenarkan. Ya, akhirnya Umar pun heran, ini orang berarti udah tahu, ngapain nanya gitu ya. Kemudian fa'akhbirni 'anil iman, dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Ini bertanya kedua, yaitu tentang iman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, antu'mina billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan juga utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ditanya oleh orang ini adalah tentang iman. Dikatakan oleh para ulama, al-iman itu adalah yaitu qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian juga meyakini dengan hati, wa i'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati. Wal amalu bil jawarih, dan juga beramal dengan anggota badan. Jadi ada 3 dalam iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua meyakini dengan hati. Yang ketiga yaitu beramal dengan anggota badan. Atau meyakini dengan hati yaitu mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Ini 3-tiganya harus dilakukan. 3-tiganya harus dilakukan. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, 3-tiganya ini harus dilakukan. Adapun dalil atas hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, faulaika humul muttaqun." Ya, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dikatakan oleh para ulama harus ada dengan ucapan. Kemudian juga diyakini, ya. Yang pertama tadi i'tiqad, diyakini dengan hati, dalilnya yang tadi. Kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang terakhir adalah beramal dengan anggota badan, ya, beramal dengan anggota badan. Jadi tidak boleh seseorang itu hanya meyakini saja.
yang penting mengetahui, yang penting yakin bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak beramal gak mengapa, ini salah. Ya, tidak mengamal gak mengapa. Salah juga kalau dia hanya mengucapkan tanpa meyakini di dalam hati. Dan ini orang munafik kayak gini. Dia mengucapkan yaitu beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya tidak ada keimanan. Jadi ini juga keliru. Jadi iman itu harus ada 3. Iman harus ada 3. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya, kata para ulama, ketahuilah bahwasanya ya, bahwa pendapat kaum muslimin, pendapat ulama kaum muslimin bahwasanya yaitu iman itu adalah meyakini dengan hati, ya, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak sah, ya, yaitu mengatakan bahwasanya hati mengetahui dengan hati, ya, mengetahui yaitu mengetahui dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan tapi tidak beramal, dia tidak sah. Jadi pertama, kalau cuman meyakini tanpa lisan juga tidak sah. Meyakini dan juga mengucapkan dengan lisan tanpa amal juga tidak sah. Tapi harus ada 3 kata para ulama. Harus meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Itu adalah baru dikatakan orang itu mukmin. Dan ini perlu diperhatikan dalam masalah ini. Karena banyak dari sebagian kelompok yang mengartikan tentang masalah iman ini dengan bermacam-macam, ya. Sebagian ada mengatakan yang penting di dalam hatinya. Sebagian yang penting sudah mengucapkan lafadznya, ya. Kalau mengatakan hanya dengan hatinya saja, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kalau kita hanya meyakini dengan hati saja tanpa ada amal, tanpa ada ucapan, maka Fir'aun itu juga mukmin, ya Pak tidak? Karena Fir'aun juga tahu kalau ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara rukun iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada, ya. Al-imanu biwujudillah. Iman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka tidak mungkin ada dunia seperti ini, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kamu itu diciptakan tanpa pencipta atau kalian itu menciptakan dirinya sendiri? Ini tidak mungkin, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Bahkan kata para ulama wujudillah, adanya Allah itu yaitu dalilnya bisa dengan fitrah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan akal semua, ya, akal yang sehat, fitrah manusia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Kemudian yang kedua dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Esa. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Esa. Beriman dengan rububiyahnya. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu raja. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, yang mengatur yaitu alam semesta ini. Jadi beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan yaitu asma wa sifatnya. Ya, beriman dengan uluhiyahnya, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. yakni beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Allah taala mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa.
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yaitu yang ketiga. Kemudian yang keempat, beriman kepada Allah adalah beriman kepada nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Dan kita sebagai bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hal nama dan sifatnya. Dan ini sangat penting karena banyak kaum muslimin, ya, banyak dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat ini, ya. Kalau masalah rububiyah, rata-rata orang meyakini bahwasanya Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Masalah uluhiyah juga masih banyak. Tapi kalau dalam masalah asma wa sifat ini banyak kekeliruan. Banyak kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa malaikatihi, yang kedua dari rukun iman apa? Yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, beriman kepada malaikat itu juga sama, mencakup 4 perkara. Ini kami bacakan secara ringkas saja, ya. Karena ini sebenarnya pembahasan kita ini tentang Islam itu luas, ya. Membahas tentang iman itu hampir masuk semua pelajaran ilmu akidah. Kalau belajar usulus salasa, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, udah masuk pembahasan iman ini semuanya sebenarnya, ya. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat, ya. Beriman kepada malaikat ini mencakup 4 perkara juga, yaitu beriman dengan adanya malaikat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki makhluk, ya, yang bernama malaikat, yaitu beriman dengan adanya malaikat. Yang kedua, beriman dengan nama-nama yang kita ketahui dari nama malaikat. Karena emang ada di antara malaikat itu yang kita ketahui, seperti Jibril, ya, seperti Jibril. Kemudian juga yaitu nama-nama yang banyak, ya, yaitu seperti Israfil, ya. Itu nama-nama malaikat. Kemudian yang ketiga yaitu beriman dengan sifat-sifatnya. Beriman dengan sifat-sifat malaikat yang kita ketahui, seperti sifatnya Jibril. Kita mengetahui bahwasanya Jibril itu punya sayap, ya. Ini perlu kita imani. Kemudian yang keempat, mengimani yaitu pekerjaan-pekerjaan malaikat yang kita ketahui. Kita mengetahui bahwasanya di antara malaikat itu ada yang diperintahkan yaitu dengan membawa wahyu seperti Jibril. Ada yang mengatur hujan. Kemudian ada malaikat juga yang datang ke majelis ilmu. Ada malaikat itu yang ngatur yaitu rahim, yaitu manusia tatkala masih ada di dalam kandungan. Ada yang nanti tugasnya yaitu di dalam kuburan. Ini banyak tugas-tugas malaikat. Maka kita harus mengimani dengan hal-hal seperti ini. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, ya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan oleh para ulama, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini yaitu mencakup adalah turunnya kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita harus mengimani bahwasanya Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lainnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengimani, yang kedua mengimani yaitu nama-namanya. Mengimani nama-nama dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seperti kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu kitab Taurat diturunkan kepada yaitu Nabi Musa. Ada juga namanya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Jadi itu beriman kepada kitab. Kemudian yang keempat, yang ketiga yaitu membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi kita sebagai seorang mukmin
yang beriman kepada kitabullah, maka kita mengimani apa yang ada di dalam kitab tersebut. Kita benarkan, ya. Enggak boleh kita malah menyalah-nyalahkan Al-Qur'an. Kita merusak Al-Qur'an. Ini sebagian dari kelompok kaum muslimin, dari kelompok manusia ada yang mengatakan Al-Qur'an ini salah, ya. Ada yang mengatakan Al-Qur'an ini kurang dan yang lainnya. Ada mengatakan ini salah, ini ada kekeliruan, ini ada perubahan, ini tidak boleh. Tapi kita harus membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut. Kemudian juga yang keempat yaitu beriman dengan hukum-hukumnya. Ya, beriman dengan hukumnya. Dalam artian kalau kita beriman dengan hukum Al-Qur'an, dengan hukum kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengamalkannya. Maka kita harus mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rukun iman yang berikutnya adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga sama, ya. Dikatakan oleh para ulama mencakup 4. Di antaranya adalah beriman dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya. Memang benar ada utusan. Kemudian juga beriman dengan nama-nama mereka. Ya, seperti yang kita ketahui nama-nama mereka seperti Musa, Isa, kemudian Nuh, kemudian Nabi Muhammad. Ini perlu kita imani. Kemudian yang ketiga yaitu membenarkan berita yang datang dari mereka. Membenarkan berita yang datang dari mereka, karena yang datang dari mereka ini adalah wahyu. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beramal dengan syariatnya. Ya, beramal dengan syariatnya. Syariat siapa? Syariat Rasul yang diutus pada kita. Kalau kita sekarang beramal dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang diutus kepada kita dan beliau adalah yaitu akhir dari para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yaitu beriman dengan hari kiamat. Ya, beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat kata para ulama mencakup yaitu keadaan adanya surga. Ya, beriman dengan adanya surga. Kemudian beriman adanya neraka, beriman bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan, manusia nanti akan dihisab, kemudian manusia nanti akan dibalas sesuai dengan amalannya. Ini termasuk iman kepada malaikat, kepada hari kiamat, ya. Dan juga beriman dengan kejadian-kejadian setelah dia meninggal, ya. Beriman dengan adanya adab kubur, ya. Seperti itu juga beriman dengan adanya nikmat kubur. Ini juga termasuk beriman terhadap hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini yaitu pertama kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ini kalau beriman kepada takdir. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu maksudnya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yang kedua yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir. Telah mencatat yaitu takdir-takdir manusia itu di Lauhil Mahfuz. Ya. Telah mencatatnya di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada itu adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada karena masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang ada ini karena masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau beriman dengan qadar. Kemudian yang keempat yaitu kita mengimani bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
kita meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir, dan ini termasuk poin penting ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan itu dikarenakan ada sebagian orang yang mengingkari tentang takdir ya, mengingkari tentang takdir. Akhirnya dia bertanya kepada Ibnu Umar, kalau saya bertanya kepada Ibnu Umar bahwasanya di sana ada seorang yang mengingkari tentang takdir. Akhirnya kata Ibnu Umar mengatakan, saya pernah mendengar bapakku yaitu mengatakan, dan dia menyampaikan hadis ini ya. Ada sebagian kelompok itu yang tidak beriman dengan takdir ya, bahwasanya manusia ini ya bekerja dengan sendirinya, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah takdir, poin yang 4 tadi sangat penting. Pertama, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, yaitu kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada ini ada karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu kita meyakini bahwasanya semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman kepada takdir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang berikutnya dia bertanya, orang ini, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka orang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kalau kamu tidak bisa seperti itu, maka kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia itu melihatmu. Ya. Maka kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya dia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Setelah itu dia bertanya, kabarkan kepadaku tentang yaitu hari kiamat. Dia mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi orang ini bertanya terus. Yang terakhir bertanya tentang hari kiamat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui hari kiamat, dan enggak ada orang pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Jibril tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Udah masuk waktu Isya. Baik, kita azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kemudian yang berikutnya yaitu orang ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Dan ini waktunya udah masuk Isya, kita bahas tentang ihsan. Bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Yang pertama itu tingkatannya adalah Islam, kemudian atasnya lagi iman, kemudian atasnya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Atau kalau tidak seperti itu, seakan-akan kamu itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau tidak seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka kata para ulama, ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Dia melakukan semua amalan sesuai yaitu dengan tuntutan-tuntutan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan sempurna, maka orang ini bisa sampai pada tingkatan ihsan yang paling tinggi ini. Ya. Jadi untuk bisa sampai ke tingkatan paling tinggi ini perlu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Nama-namanya harus diimani, kemudian yaitu sifat-sifatnya. Ya, ini namanya tingkatan musyahadah kata para ulama, yaitu seorang hamba melakukan sebuah amalan berdasarkan yaitu pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya, ini biasanya dikatakan para ulama adalah orang yang beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah karena dia tahu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir jarang ada orang bisa sampai ke tingkatan ini, ya. Yang kedua adalah tingkatan yang bawahnya sedikit, ya, yaitu seseorang hamba melakukan sebuah amalan, ya, dan dia menghadirkan bahwasanya dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini masih banyak orang yang bisa melakukan sebuah ibadah, ya, salat, sedekah, dia merasa bahwasanya dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak. Tapi kalau yang tingkatan yang paling tinggi seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, ini hampir jarang. Bahkan kita pun untuk tingkatan yang paling rendah pun ini jarang, ya. Kadang di antara kita sholat pun nggak tahu udah sampai mana, ya. Kita pun kadang nggak sholat ini lupa kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh para ulama. Mengatakan para ulama, kalau kita katanya jarang sampai pada tingkatan yang seperti ini. Buktinya kita masih sering lupa kadang. Kadang kita gak tahu kalau kita ini sedang ibadah. Kadang juga gak tahu sholatnya sholat apa. Ya, ini banyak. Kadang dalam sholat mikir ini, mikir itu. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkatan ihsan ini? Ya, dan sangat besar pahalanya orang yang sampai pada tingkatan ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat ihsan, berbuat baik itu sangat tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat. Hari kiamat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Ya, sampai pun malaikat pun enggak ada yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan lagi, "Fa akhbirni an amaratiha." Ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha." Seorang budak melahirkan tuannya. Ini ada banyak penafsiran para ulama. Di antaranya sebagian mengatakan ini menunjukkan yaitu dekatnya waktu, ya. Bahwasanya waktu itu berputar dengan cepat. Sebagian menafsirkan seperti itu. Ya. Kemudian ada sebagian menafsirkan yaitu banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Karena antalidal amatu rabbataha, karena tuannya
anaknya menjadi tuannya, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini termasuk tanda kiamat. Kemudian wa antaral hufatal urata, kemudian melihat orang yang tidak, yaitu beralas kaki. Kemudian juga orang yang tidak berpakaian, ya. Dan dia juga telanjang, tidak berpakaian, dia mengendarai yaitu ke kebun, yaitu melihara kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Al-ala itu orang fakir juga. Yatatawaluna fil bunyan, yaitu mereka itu berbangga-bangga dengan bangunan. Kata para ulama ini menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dia akan berlomba-lomba tentang bangunan, dalam masalah bangunan. Yatatawaluna fil bunyan. Sebagian mengatakan apakah ini saling meninggikan atau saling memperindah, ya. Dikatakan oleh para ulama masuk dua-duanya. Yatatawalun kan saling meninggikan artinya, tapi kata para ulama masuk di dalamnya juga saling memperbagus bangunan. Padahal orang itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, ya. Dan ini menunjukkan kalau sudah terjadi seperti ini, itu adalah tanda kiamat. Jadi tanda kiamat yang kedua dikatakan adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya harta, tapi dia mau berlomba-lomba dalam masalah bangunan, ya. Dalam masalah bangunan. Kemudian tsumman talaqa, orang ini akhirnya pergi. Kemudian kata Umar, falabithtu maliyan, aku pun menunggu lama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kata Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan seperti inilah orang kalau ditanya tentang masalah agama dan dia tidak tahu, maka jawablah wallahu a'lam, ya, maka jawablah wallahu a'lam. Tidak boleh kita menjawab tentang masalah agama padahal kita tidak memiliki ilmu dalam hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya orang ini adalah Jibril yang dia datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian. Jadi ternyata laki-laki yang tadi rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, dia datang yaitu dengan penuh ketawaduan, dia datang dengan penuh kesopanan, dia adalah Jibril, yang mana dia ingin mengajarkan masalah agama. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mencakup semua urusan agama, ya, semua urusan agama, semua urusan ibadah, baik ibadah yang jelas ataupun ibadah yang zahir atau ibadah yang batin. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ummus sunnah, ya, adalah ibunya dari sunnah. Sebagaimana kalau Al-Quran ada ummul Quran adalah Al-Fatihah. Kalau ummus sunnah kata para ulama adalah hadis ini. Karena memang hadis ini menjelaskan tentang Islam, solat masuk, zakat, ini semua rukun Islam masuk. Membahas tentang iman juga masuk. Jadi dan juga di sini ada adab-adab juga. Jadi ada membahas tentang adab, membahas tentang Islam, membahas tentang iman dan rukun-rukunnya, ya. Ini menunjukkan agungnya hadis ini. Sebenarnya ada banyak faedah dalam hadis ini, ya. Di antara faedahnya bahwasanya yaitu malaikat itu bisa menjelma seperti manusia, ya. Seperti manusia, dan kita tahu banyak ceritanya, seperti ceritanya Maryam, ya. Maryam, ya, didatangi malaikat. Kemudian juga ceritanya yaitu Ibrahim yang ketemuan malaikat, ya. Dan banyak para malaikat itu bisa yaitu menjelma manusia. Apakah menjelma yaitu berubah dengan sendirinya? Ya, dikatakan oleh para ulama tidak semuanya, tentunya yaitu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di antara faedah hadis ini yaitu bahwasanya seseorang yang belajar, seorang murid itu hendaknya beradab di hadapan gurunya, duduk dengan penuh ketawaduan, duduk di majelis ilmu dengan penuh ketenangan, kehusuan, ya, tidak melakukan hal-hal yang itu tidak beradab di dalam majelis ilmu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.